Assalamualaikum sahabat semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 6, yaitu materinya Aku Cinta Nabi dan Rasul. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah teladan Nabi Musa alaihi salam dan kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Sahabat, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Kedua, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Tiga, siswa dapat memahami kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Dan yang keempat adalah siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Yang pertama, kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Di masa itu berlaku peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Hal ini atas saran ahli nuzum raja yang mengatakan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Nah, sahabat, ibu Nabi Musa alaihi salam bernama Yukabat dan ayah Nabi Musa alaihi salam bernama Imran bin Yasar. Ketika Musa lahir, ayah dan ibunya sangat kebingungan. Mereka sangat sayang kepada Musa, tetapi takut jika ketahuan bayinya laki-laki pasti akan dibunuh. Kemudian Yukabat menerima ilham dari Allah agar menghanyutkan Musa ke sungai Nil dengan meletakkannya di dalam peti. Musa kecil pun dihanyutkan ke sungai. Yukabat menyuruh kakak Musa untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Ternyata peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiyah. Ketika mengetahui di dalam peti tersebut ada bayi laki-laki yang lucu, Asiyah pun senang bukan main. Dia pun membawanya ke istana untuk dijadikan anak angkatnya. Pada awalnya, Fir'aun tidak setuju dengan niat istrinya untuk mengangkat Musa sebagai anak. Dia tetap ingin membunuhnya. Akan tetapi, berkat bujukan istrinya, akhirnya Fir'aun pun setuju. Seiring berjalannya waktu, untuk menyusui Musa, istri Fir'aun mencari seseorang perempuan yang bersedia untuk menyusui Musa. Akan tetapi, dari semua perempuan yang datang ke istana, tidak ada yang cocok untuk menyusui Musa. Kemudian Yukabat mendengar hal tersebut. Akhirnya Yukabat datang ke istana tersebut. Dan Yukabat itulah ibu kandung dari Musa sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, Musa beranjak dewasa dan Musa pergi ke Madian. Musa diterima oleh keluarga Nabi Syuaib. Di Madian, Musa mendapat tugas untuk mengembalakan ternak. Pekerjaan yang dijalaninya itu hingga 10 tahun. Akhirnya, Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib. Setelah lama tinggal di Madian, Musa ingin kembali ke Mesir. Dalam perjalanannya, Musa dan istrinya itu tersesat. Dalam kegelapan malam, Musa melihat sebuah cahaya dari atas bukit. Lalu mereka menghampiri cahaya tersebut dan
mengambilnya untuk penerangan di perjalanan. Dia menyuruh istrinya untuk menunggunya, sementara Musa berjalan mendaki bukit. Setelah dekat dengan cahaya tersebut, Musa mendengar suara, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Itulah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia juga dibekali sebuah mukjizat sebagai bekal untuk berdakwah kepada Firaun. Mukjizat itu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Musa didampingi oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun yang fasih dalam berbicara dan berdebat. Nah, sahabat, tadi singkat cerita kisah tentang Nabi Musa hingga diangkat menjadi rasul. Sekarang kita lihat ya, meneladani Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah termasuk dalam kelompok nabi dan rasul yang mendapat julukan ulul azmi. Dalam menjalankan tugas kerasulannya, beliau memiliki banyak sifat terpuji yang harus kita teladani. Di antara sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, berani menegakkan kebenaran. Nabi Musa sejak kecil sudah menunjukkan sikap berani. Berani menegakkan kebenaran adalah sikap terpuji yang harus ditiru. Kita harus berani karena benar dan takut karena salah. Orang yang takut akan kebenaran akan tersesat. Allah selalu melindungi orang yang berjuang untuk kebenaran. Jika berbuat benar, kita harus berani. Yang kedua adalah tegas dalam bertindak. Nabi Musa juga tegas dalam bertindak. Hal ini ditunjukkannya ketika memimpin Bani Israel. Ketika Bani Israel menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas, Nabi Musa memerintah mereka bertaubat. Mereka kemudian dibawa ke Bukit Tursina untuk memohon ampun kepada Allah. Materi yang kedua adalah kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Harun terkenal memiliki sikap yang halus dan lembut. Nabi Harun ini memiliki kelebihan dalam hal kefasihan lisan ketika berbicara. Di kalangan masyarakat, dia dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Pribadinya menyenangkan dan semua orang menyayanginya. Dalam berdakwah, Nabi Harun menyerukan agar rakyatnya itu menyembah Allah. Dia pun mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Akan tetapi Fir'aun itu menolaknya. Nabi Harun menyaksikan sendiri semua mukjizat yang dikeluarkan oleh Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun. Nabi Harun menjadi saksi atas terbelahnya Laut Merah serta binasanya Fir'aun dan tentaranya. Ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Allah, Nabi Harun mendapat tugas untuk membimbing Bani Israel. Nah, sahabat, umat yang dibimbing oleh Nabi Musa dan Nabi Harun adalah bernama Bani Israel. Sepeninggal Nabi Musa, Bani Israel mulai berulah. Mereka mulai meninggalkan ajaran Nabi Musa. Nabi Harun telah mengingatkan mereka, tetapi tidak dipedulikan oleh Bani Israel.
Gerakan sesat ini dipimpin oleh Samiri. Dia membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas dan menyembahnya sebagai Tuhan. Kaum Bani Israel pun mengikuti ajaran Samiri. Mereka semakin sesat karena menganggap patung anak sapi sebagai Tuhan. Lalu Nabi Harun sudah mengingatkan akan azab Allah jika mereka tetap menyembah patung. Tetapi kaum Bani Israel tetap sesat dan menyembah patung. Nabi Harun dan Nabi Musa memohon ampun kepada Allah karena perilaku kaumnya. Nabi Musa telah menjatuhkan hukuman kepada Samiri. Dia diusir dari kelompok Bani Israel. Patung anak sapi buatan Samiri dibakar dan dibuang ke laut. Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk bertobat kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak 70 orang Bani Israel menuju ke Bukit Tursina. Di gunung itu, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. 70 orang itu mendengar Nabi Musa mendapatkan wahyu. Mereka pun ingin melihat wujud Allah. Mereka tidak mau beriman sebelum melihat wujud Allah. Atas kesombongan mereka, maka Allah mengirimkan halilintar yang menyambar dan mematikan mereka semua. Nah, sahabat, kita lihat ya keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun memiliki sifat-sifat mulia yang harus kita teladani. Ketika menemani Nabi Musa berdakwah, Nabi Harun menunjukkan sifat bijaksana. Sifat tersebut tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua yaitu Nabi Harun sangat fasih dalam berbicara. Perkataannya tegas dan mudah dipahami. Nah, sahabat, ketika kita bicara kepada orang lain, kita juga harus seperti Nabi Harun, bijaksana, kemudian tegas, kemudian berbicaranya juga pelan tetapi jelas. Baik sahabat, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini dulu ya, tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Untuk itu, minggu ini tugasnya adalah, dan lihat instruksinya ya sahabat. Yang pertama, pilih salah satu nabi di antara Nabi Musa dan Nabi Harun. 2. Lalu ceritakan kembali secara singkat kisah nabi tersebut. 3. Kemudian cerita tersebut di video atau storytelling. Setelah itu, tugasnya dikirim ke @mode kelasnya ya sahabat. Baik sahabat, Ustazah ucapkan terima kasih ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.